Masa depan Honda di MotoGP sedang menghadapi tantangan besar. Dalam beberapa musim terakhir, Honda yang sebelumnya dominan dengan pembalap seperti Marc Marquez mengalami kesulitan untuk bersaing di papan atas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Performa motor Honda RC213V, motor andalan mereka, telah menghadapi masalah dalam hal keseimbangan dan performa, terutama dalam hal cengkraman dan stabilitas. Ini telah membuat pembalap mereka kesulitan untuk bersaing dengan motor dari tim lain seperti Yamaha dan Ducati. Pembalap andalan mereka di tahun-tahun lalu, Marc Marquez, mengalami beberapa cedera serius yang mengganggu performa dan kehadirannya di lintasan. Ini sangat mempengaruhi hasil tim karena Marquez adalah sumber utama poin untuk mereka. Tim lain, terutama Ducati dan Aprilia, telah membuat kemajuan dan signifikan dalam pengembangan motor mereka. Honda perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan regulasi baru untuk tetap kompetitif. Namun, Honda adalah salah satu pabrikan dengan sumber daya dan pengalaman yang luar biasa di MotoGP. Ada harapan bahwa mereka akan melakukan perombakan besar pada motor mereka dan strategi balap untuk kembali bersaing di papan atas. Dukungan dari HRC, Honda Racing Corporation, serta kemungkinan merekrut talenta baru bisa menjadi kunci bagi masa depan mereka di MotoGP. Karir Honda Repsol di MotoGP semakin meredup setelah ditinggal Marc Marquez. Merek asal Jepang itu tidak mampu bersaing dengan tim pabrikan-pabrikan lain atau tim satelit lainnya di ajang adu kebut para raja tersebut. Padahal, motor Honda RC213V diklaim mendapat ubahan cukup besar untuk MotoGP 2024, mulai dari mesin, teknologi, penyempurnaan, aerodinamika pada bodi, sasis, sektor kaki-kaki, dan hal-hal lainnya. Kedua pembalap mereka, yakni Joan Mir dan Luca Marini, sampai saat ini belum mendapatkan hasil positif, terlebih Luca Marini yang selalu berada di urutan paling buncit dan belum meraih poin sama sekali alias nol besar. Padahal adik Valentino Rossi itu merasa bangga bisa bergabung dengan Honda Repsol karena menjadi tim impiannya sejak kecil. Tapi nyatanya karir pembalap asal Italia itu melempem di MotoGP 2024. Kemampuannya menurun drastis dibandingkan saat membela tim milik kakaknya, yaitu FR46 Racing di tahun lalu dengan menunggangi Ducati Desmosedici. Setelah melewati 6 balapan di musim ini, hasil terbaik Luca Marini hanya finish di urutan ke-16 saat MotoGP Amerika dan Perancis. Sedangkan untuk mendapatkan 1 poin minimal menyelesaikan balapan di urutan ke-15. Meski karirnya terancam, dia tetap tidak menyesali keputusannya menerima tawaran dari pabrikan asal negeri Sakura tersebut. Walaupun kabar yang beredar dia akan mengakhiri kontraknya dengan Honda di tahun ini. MotoGP 2024 merupakan musim perdana Luca Marini bersama Honda. Namun ia sangat kesulitan beradaptasi dengan motor RC213V. Hanya saja secara keseluruhan, motor Honda memang memperlihatkan performa yang payah. Bahkan, seorang Marc Marquez memutuskan cabut dari tim. Meskipun begitu, Luca Marini merasa senang dengan kerjasama yang ia dan tim Honda lakukan pada paruh pertama MotoGP 2024. Hampir di setiap seri balapan, Luca Marini selalu finish di area belakang. Saking seringnya jadi pembalap paling lambat. Sejumlah rumor malah mengatakan bahwa dia mungkin sedang menjalankan misi tertentu atau diam-diam menguji sesuatu untuk Honda. Mengelak soal rumor tersebut, Marini lebih pilih mengungkap bahwa dia hanya sedang mempelajari motor RC213V miliknya. Setidaknya, dia butuh waktu 1 tahun baginya untuk melalui masa adaptasi ini. Marini dikenal sebagai pembalap yang cukup sensitif dalam merasakan detail dan pengembangan motor. Reputasinya sebagai pembalap yang bisa merasakan semua hal detail dan diinformasikan kepada mekanik dan tim, membuat dia semakin diasumsikan bakal jadi harapan Honda untuk bangkit. Terlepas dari itu, Honda memang sedang dalam fase terburuk mereka saat ini. Meski punya Marini dan Joan Mir selaku juara dunia 2020 di sisi mereka. Keberadaan Mir juga belum dapat membantu tim raksasa MotoGP itu selepas kepergian Marc Marquez ke Ducati. Sementara dari sisi pengembangan, pabrikan asal Osaka, Jepang itu terkesan lambat karena melakukan semua evaluasi dari sampai hal-hal terkecil. Bahkan soal baut kecil pun akan diurusi oleh mereka, sebagaimana yang pernah ditekankan Takaki Nakagami beberapa waktu yang lalu.